Miskin bukanlah takdir, melainkan pilihan yang bisa diubah dengan tekad dan usaha. Seperti paman yang satu ini, dulunya dia adalah seorang kuli bangunan yang direndahkan. Namun, dia menyisihkan gajinya untuk membeli buku dan terus belajar. Hingga suatu hari, dia berhasil menjadi seorang pengacara legend di Korea. Bagaimana ceritanya? Inilah dia, Tie Ternay. Film ini berlatar pada tahun 1978 di kota Busan. Terlihat seorang mantan hakim bernama Woo Seok yang berusaha memulai karir baru sebagai pengacara. Setelah meninggalkan posisinya, Woo Seok merasa menemukan jalan baru dalam hidupnya. Karena jadi hakim uangnya sedikit, dia pun ingin memulai bisnis hukum yang bisa membuat dirinya cepat kaya. Dia pun mencari bantuan dari teman senior yang sukses di dunia hukum. Seniornya yang terkesan dengan semangat Woo Seok setuju untuk meminjamkan modal yang dibutuhkan untuk membuka kantor pengacara yang fokus pada pendaftaran aset. Di tahun itu, tren masyarakat gencar membeli properti. Woo Seok melihat peluang besar itu dan langsung membuka kantor hukumnya. Dia mulai merancang strategi untuk menarik klien, berkeliling kota membagikan kartu namanya kepada siapa saja yang dia temui. Meskipun banyak rekan pengacara yang juga mengejeknya, namun Woo Seok tidak peduli dengan ejekan itu dan terus melangkah maju. 등기? 거라니까네 그러는구만. 암돌리가 변호사님들 웃어서게 만든. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Kantor barunya sudah dipenuhi klien yang ingin mendaftarkan aset mereka. Melihat kesuksesannya, dia pun berani menghubungi Dong-ho, teman pengacaranya, untuk bergabung. Dong-ho yang awalnya ragu, akhirnya terkesan dengan pencapaian Woo Seok dan setuju untuk bergabung dengan gaji yang tinggi. Setelah pulang kerja, Woo Seok disambut istrinya dengan segepok uang dalam plastik kresek. Merasa sudah banyak uang, dia pun mengajak istrinya untuk pindah ke apartemen yang lebih baik. Keesokan harinya, dia dan istrinya melihat sebuah apartemen yang tampak biasa saja. Tetapi bukannya menyewa, Woo Seok langsung menawarkan untuk membelinya. Meskipun pemiliknya tidak berniat menjual, Woo Seok yang sudah banyak uang langsung menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ternyata alasan Woo Seok ingin membeli apartemen itu karena dulu dia adalah kuli bangunan miskin yang bekerja membangun gedung itu. Hidupnya sangat miskin, dia bahkan tidak mampu membayar biaya persalinan anak pertamanya. Yang kala itu persalinannya terpaksa ditanggung oleh ibu mertuanya. Dia juga seringkali makan di warung tanpa bisa membayar. Namun, Woo Seok ini adalah sosok pekerja keras. Dia selalu menyisihkan uangnya untuk membeli buku dan terus belajar. Meskipun hanya kuli bangunan, usahanya membuahkan hasil menjadi dirinya yang sekarang. Setelah membeli apartemen, Woo Seok mengajak keluarganya ke warung langganan yang dulu sering dia hutangi. Dia meminta maaf kepada si bibi dan ingin melunasi hutang makanannya. Namun, si bibi malah menolak karena dia bangga melihat Woo Seok yang kini juga telah sukses. 내가 진작에. 치아라마. 내는 네 잘 돼갖고 이래 찾아준 걸로 됐다마. 고맙습니다. 아이고. Seiring meningkatnya pekerjaan, Dong-ho mengusulkan untuk merenovasi kantor dan merekrut sekretaris wanita yang cantik. 사무실 좀 번데다 꾸미고 아가씨도 하나 뽑고. 미숫가루 한 잔 드세요. Namun, ketika istrinya mengetahui tentang asisten baru di kantor, dia merasa sedikit cemburu. Di sisi lain, dia juga mengeluhkan pendapat Woo Seok yang menurun karena tren real estate yang semakin lesu. Saat berbincang dengan Dong-ho, Woo Seok mendapatkan ide untuk membuka jasa di bidang perpajakan. Dengan kecerdasannya dalam melihat peluang, usaha baru ini berhasil dan membantu Woo Seok mempertahankan kekayaannya. 3 tahun kemudian, situasi pun berubah drastis. Di bawah rezim otoriter Presiden Do-hwan yang dikenal keras, isu tentang paham komunisme mulai mengancam kekuasaan. Banyak mahasiswa berdemo menuntut perubahan. Untuk menangani ancaman ini, seorang detektif bernama Cha Dong yang dekat dengan presiden ditugaskan untuk menyelidiki.
Dia lalu menyusun daftar nama orang dan organisasi yang diduga menyebarkan paham komunisme, dan itu akan dibantu oleh Jaksa Kang dalam proses penyelidikannya. Suatu malam, Woo-syok mengundang teman-teman SMA-nya untuk reuni di warung Bibi. Saat makan, Woo-syok yang sombong membanggakan kesuksesannya sebagai pengacara ternama. Dia sambil merendahkan teman-temannya yang tidak mencapai apa-apa meskipun sudah kuliah. Min-ki, temannya yang seorang jurnalis, tidak mau tinggal diam. Dia lalu menyindir keadaan negara yang kacau akibat penyalahgunaan hukum. Seperti yang dilakukan Woo-syok terhadap masyarakat. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Woo-syok merasa paling benar sebagai orang yang paham hukum. Dia berpendapat bahwa mahasiswa yang berdemo memang seharusnya ditangkap. Mereka pun akhirnya terlibat perkelahian. Setelah membuat kekacauan di warung, Woo-syok kembali berulah. Dia jengkel saat menasehati Jin-woo, anak si Bibi yang menolak uang ganti rugi darinya. Woo-syok dengan sinis menyebut Jin-woo sebagai anak yatim. Di saat yang sama, kebetulan si Bibi mendengar dan langsung mengusirnya dari warung itu. Di sisi lain, detektif Cha-dong bertemu dengan Jaksa Kang. Dia mengungkapkan bahwa atasannya meminta mereka mencari korban atau tumbal jika belum bisa menangkap penyebar paham komunis. Mereka akan dibantu dokter militer yang bernama Yon untuk misi mereka. Hari penangkapan tiba, Cha-dong dan timnya menyergap sebuah tempat pertemuan di mana Jin-woo dan teman-temannya sedang belajar. Sedangkan di warung, Bibi mulai khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang. Jin-woo ternyata dibawa ke gudang yang jauh dari pemukiman. Dia disiksa dan dipaksa mengaku sebagai anggota komunis. Dr. Yon terkejut saat menyadari tugasnya adalah mengobati orang-orang yang tidak bersalah ini. Jin-woo sudah lebih dari sebulan menghilang dan Bibi bahkan menutup warungnya untuk mencarinya ke seluruh kota. Kasus hilangnya beberapa orang ini pun mulai menyebar ke publik dan menarik perhatian banyak orang. Sementara itu, senior Woo-syok berusaha mencari pengacara untuk membela para korban. Karena kasus ini harus ditangani oleh pengacara yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Dia pun berharap Woo-syok mau membantu menyelesaikan kasus ini. Namun, Woo-syok bimbang karena dia baru saja mendapatkan proyek besar dari kontraktor terbesar di Korea. Jika dia menjadi kasus hukum mereka, namanya akan melambung dan karirnya bisa menjadi pengacara nomor 1 di Korea. Setelah pertemuan dengan pihak kontraktor, Woo-syok meminta Dong-ho untuk mencari tahu apakah Jin-woo termasuk dalam daftar orang yang dicari pemerintah. Keesokan harinya, Woo-syok terkejut melihat Bibi duduk di tangga yang menunggu dirinya. Bibi memohon agar Woo-syok mau menemaninya ke lapas. Dia merasa janggal karena sebagai ibu tapi dilarang untuk menemui anaknya sendiri. Sayangnya Woo-syok menolak karena sudah ditunggu oleh pihak kontraktor untuk rapat penting. Meski Bibi terus memohon, Woo-syok tetap pergi dan meninggalkannya. Sebelum rapat dimulai, Woo-syok memarahi Dong-ho karena tidak memberitahunya jika Jin-woo terlibat dalam kasus ini. Dan selama rapat, Woo-syok tampak tidak fokus. Dia terus kepikiran Bibi dan Jin-woo. Setelah rapat selesai, dia langsung menuju ke rumah Bibi dan menunggu hingga larut malam. Bahkan hingga tertidur di sana. Keesokan harinya, Woo-syok dan Bibi mendatangi lapas. Setelah berdebat panjang dengan sipir yang terus menghalangi, mereka akhirnya dipertemukan dengan Jin-woo. Melihat kondisi anaknya yang kurus dan penuh luka, Bibi tidak mampu menahan air matanya lagi. Jelas dia sangat sedih dan marah karena melihat putranya yang tak bersalah, namun hukum telah mempermainkannya. Pemandangan memilukan ini mengubah pandangan Woo-syok. Dia segera menemui seniornya untuk meminta penjelasan tentang kasus para korban yang dijadikan tumbal. Selama beberapa hari, dia lembur membuka semua dokumen untuk mempelajari kasus ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membantu Bibi dan Jin-woo. Pagi-pagi buta, Woo-syok kembali menemui seniornya dan memutuskan untuk mengambil kasus Jin-woo. Dia yakin bahwa Jin-woo tidak bersalah dan bukan antek komunis.
Woo-seok bahkan rela melewatkan kesempatan kerjasama dengan kontraktor terbesar demi sebuah keadilan. 야, 지금부터 술이 확 땡기네. 그럼 같이 가자. 야, 윤태가. Singkat cerita, saat sidang dimulai, hakim memberikan arahan kepada semua pihak untuk menjaga sikap. Mengingat kasus ini telah menjadi pusat perhatian seluruh negara. Namun, saat persidangan baru akan dimulai, Woo-seok langsung mengajukan keberatan atas tindakan hakim yang tidak memberikan tempat duduk kepada terdakwa. 아직 재판 시작도 안 했어요. 지금 즉시 포승줄과 수갑을 풀어줄 것을 요청합니다. Sidang berlanjut dengan jaksa yang mengungkapkan bahwa Jinwoo dan teman-temannya terlibat dalam gerakan anti pemerintah yang disamarkan sebagai kegiatan belajar bersama. Jaksa menyebutkan ada bukti kuat berupa pengakuan tertulis dari Jinwoo dan para terdakwa lainnya. Saat hakim menanyakan hal itu, Jinwoo memang mengaku. Tetapi saat dia mencoba menjelaskan bahwa pengakuannya itu didapat dengan paksaan, hakim langsung memotong dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. 자술서의 지장도 본인이 직접 날인하는 거 맞지? 예, 아니요. Di sela-sela sidang, Woo-seok, rekan dari terdakwa, dimarahi oleh teman-temannya karena terlalu berani melawan hakim. Mereka khawatir sikap Woo-seok akan memperburuk hukuman bagi para terdakwa, karena sidang itu lebih bertujuan untuk mengurangi masa tahanan mereka. Namun, Woo-seok tetap gigih dan mulai membongkar kejanggalan-kejanggalan yang ada. Salah satunya adalah buku yang dianggap mengancam negara. Padahal buku itu berasal dari kampus ternama yang memang dipelajari banyak orang. Bahkan buku itu ditulis oleh diplomat Inggris, sekutu Korea Selatan. 본 변호인은 시중에서 아무나 살 수 있는 이 책들은 여기 박진웅 군 및 피고인들 모두 피고인이 아니다. Woo-seok membuktikan hal ini dengan membawa bukti pesan langsung dari Duta Besar Inggris. Dia berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa Jinwoo dan lainnya bukanlah seorang komunis. Namun, hakim tampak tidak menunjukkan sisi keadilannya. Setelah sidang, Woo-seok menemui Jinwoo untuk memberikan dukungan. Dia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kasus ini. Jinwoo kemudian mengungkapkan lokasi di mana detektif Cha-dong menyiksanya. Woo-seok langsung menuju ke tempat itu untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti. Sesampainya di lokasi, dia membayangkan betapa menyedihkannya situasi yang dialami Jinwoo dan teman-temannya. Mereka disiksa dan dipaksa mengakui kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Padahal, klub mereka hanyalah tempat untuk berbagi buku, karena mereka anak-anak yang kurang mampu dan tidak bisa membeli buku itu. Saat Woo-seok menyelidiki lebih dalam, dia tiba-tiba dihadang oleh detektif Cha-dong. Dia mengancamnya untuk mundur demi keselamatan karirnya. 처먹고 발 뻗고 주무시는 거야. 알겠어? Namun, Woo-seok tidak gentar dan kembali ke persidangan. Di sana, detektif Cha-dong juga hadir untuk memantau jalannya sidang. Jinwoo akhirnya diberi kesempatan untuk bersaksi. Dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia dipaksa makan makanan yang tidak layak dan mengalami siksaan yang sangat brutal. Dia mengatakan jika detektif Cha-dong adalah orang yang sangat jahat dan seharusnya dialah yang dipenjara. Air mata para korban mengalir saat mengenang masa-masa kelam itu. Ini membuat keluarga mereka tidak tahan dan menyebabkan keributan di ruangan sidang. Sidang pun terpaksa ditunda hingga keesokan harinya. Min-ki yang juga hadir terkesan oleh keberanian Woo-seok dan dia pun berniat untuk membantu menulis berita tentang kasus ini sesuai dengan kebenarannya. Malam itu, Woo-seok didatangi oleh pihak konstruksi yang menawarkan kesempatan untuk kembali menjadi pengacara. Dia menjanjikan uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Woo-seok bisa saja lebih memilih pihak konstruksi dan jelas hidupnya akan jauh lebih tenang. Namun, dia memilih untuk tetap berjuang dalam kasus Jinwoo. Pada sidang berikutnya, Woo-seok dilempari telur di depan pengadilan karena dianggap membela para anti-komunis. Melihat pakaian Woo-seok yang kotor, Min-ki yang sebelumnya bertengkar dengannya pun memberikan jasnya. Kini mereka bersatu untuk memperjuangkan arti hukum yang sebenarnya. Sidang dimulai dan Woo-seok menghadirkan bukti bahwa detektif Cha-dong telah melanggar hukum dengan menangkap orang tanpa bukti yang sah.
Namun, detektif Cha-dong dengan liciknya membantah semua argumen Wo-seok. Meskipun bukti-bukti Wo-seok ini valid, hakim tanpa acuh dan tidak mempertimbangkan bukti dari Wo-seok. Karena keberaniannya melawan pemerintah, kehidupan Wo-seok pun menjadi tidak tenang. Kini kantornya menjadi sasaran dan keluarganya menerima ancaman dari preman-preman suruhan detektif Cha-dong. 막 세세히 다 안다카면서 그러고 끊었어요. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan. Wo-seok sebenarnya sudah hampir menyerah. Dia tidak mungkin memenangkan kasus melawan pemerintah. Namun tiba-tiba, Dr. Yoon muncul untuk memberikan saksi kunci yang membawa harapan baru bagi para korban. 이름 윤성도 육군 태풍부대 군의관으로 복무 중입니다. Melihat adanya peluang, Wo-seok pun segera mengundang wartawan internasional untuk memviralkan kasus ini agar mendapatkan perhatian yang lebih luas. Sidang dimulai dan Dr. Yoon memberikan kesaksian yang mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Jinwo dan teman-temannya adalah benar, bahwa detektif Cha-dong telah menyiksa para korban dan memaksa untuk mengaku jika mereka adalah anti-komunis. Dengan kesaksian ini, terbukti bahwa Jinwo dan kawan-kawannya tidak bersalah. 이번 재판의 모든 피고인들의 무죄를 주장하는 바입니다. Namun, sebelum hakim mengetok palu, detektif Cha-dong menyatakan keberatan dan memberikan sebuah surat bukti yang mengungkapkan bahwa Dr. Yoon sebenarnya telah mengundurkan diri dari dokter militer. Dengan adanya surat itu, semua saksi dari Dr. Yoon bisa dibatalkan. Padahal kenyataannya surat itu adalah pengajuan cuti yang diberikan oleh detektif Cha-dong sendiri. Dari awal Cha-dong sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan yang seperti ini. Akhirnya, kesaksian Dr. Yoon tidak dianggap sah dan hakim tetap memutuskan menghukum 2 tahun 6 bulan bagi para korban. Wo-seok dan teman-temannya harus menerima kenyataan pahit bahwa keadilan di negara ini memang tidak akan pernah terwujud. Setahun berlalu, meski terus berjuang melawan ketidakadilan hukum di Korea, Wo-seok semakin dikenal sebagai pemimpin aksi demo. Namun, pemerintah mulai resah dengan gerakan itu. Wo-seok akhirnya ditangkap dan diadili karena dianggap melanggar undang-undang dengan mengorganisir aksi protes. Di sidang kali ini, tak terduga hampir seluruh pengacara dari seluruh Korea datang untuk membela Wo-seok. Mereka berbaris di ruang sidang sebagai tim pengacara yang siap melawan penyalahgunaan hukum oleh pemerintah. Di akhir film ini, Wo-seok sangat terharu melihat dukungan luar biasa dari para pengacara. Dia kini bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh masyarakat yang percaya pada keadilan. Dan film pun tamat.